Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Salma Sampurna dengan nomor induk mahasiswa 6670250104. Di sini aku gak sendirian, aku bersama rekan aku April dan juga Fatir. Di sini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan perbandingan gaya kepemimpinan dari Nadiem Makarim versus Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan. Hai guys, kali ini kita akan bahas topik yang benar-benar menarik karena kita akan menganalisa dua figur yang punya background yang kontras. Yang pertama Nadiem, dia memiliki background dari startup, sedangkan Anies dia memiliki background dari akademisi. Betul, dan yang bikin menarik, kita juga akan pakai teori kepemimpinan transformasional dan transaksional untuk menganalisis gaya mereka. Jadi bukan cuma opini, tapi adalah dasar teorinya. Nah, oke guys, sebelum kita bahas ke profil mereka nih, kita perlu ngejelasin dulu landasan teori yang kita pakai. Nah, aku di sini tuh udah baca-baca terkait dengan kepemimpinan transaksional dan juga transformasional. Oh iya, jadi menurut Bernard M. Bass, kepemimpinan transformasional itu suatu kepemimpinan yang bawa perubahan lewat visi yang jelas dan melibatkan bawahan langsung secara emosional. Pemimpin transformasional juga mereka tuh menginspirasi lewat memotivasi dan mendorong inovasi. Betul, sedangkan kepemimpinan transaksional itu lebih fokus pada sistem reward and punishment, prosedur yang terstruktur, dan orientasi pada pencapaian target, lebih manajerial gitu. Nah, ini penting nih karena kita bisa lihat kalau misalnya dari Anies sendiri itu lebih mengacu kepada arah transformasional dengan pendekatan karakter dan juga budaya. Nah, sementara kalau misalnya Anies itu lebih dia itu ada campurannya, dia itu transformasional dalam inovasi tapi juga tetap pragmatis kayak transaksional. Good point. Kita juga bakal singgung teori kepemimpinan situasional. Gimana mereka itu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi. Anies di era awal Jokowi yang masih transisi, sedangkan Nadiem di era yang menuntut digitalisasi dan bertepatan dengan pandemi COVID. Oke, jadi kita punya framework teori yang kuat untuk analisis. Sekarang kita bahas profil mereka. Oke, sekarang kita ke profil Anies. Jadi Anies itu menjadi Mendikbud dari Oktober 2014 sampai Juli 2016. Tapi cuma sekedar 21 bulan. Dia juga merupakan mantan rektor Universitas para para Madinah. Jadi background akademisinya ini sangat kuat ya teman-teman. Iya, dan yang menarik, Anies itu di reshuffle sama Jokowi sebelum jabatannya selesai. Ada yang bilang karena alasan politik, tapi officially karena perombakan kabinet. Nah, kalau Nadiem sendiri itu dia jadi Mendikbud Ristek dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, hampir 5 tahun penuh nih. Nah, founder Gojek yang tiba-tiba masuk kabinet, ini kan fenomenal banget ya waktu itu. Dari dunia bisnis langsung ke dunia pendidikan. Nah, di sini kita bisa highlighter bagi kontras background ini. Anies memiliki PhD dari Amerika, akademisi murni, fokus ke penelitian dan pengajaran. Sedangkan Nadiem sendiri merupakan entrepreneur muda, bisnis unicorn, fokus ke di fokus fokus ke disrupsi dan teknologi. Nah, dan ini penting, masa jabatan mereka itu beda era. Anies di periode awal Jokowi, Nadiem di era yang lebih mature plus harus handle pandemi COVID-19. Ini pengaruh banget ke kebijakan mereka. Nah, itu bener banget. Kontekstual leadership banget, di mana teori situasionalnya yang dijelaskan oleh Hersey Blackheart itu relevan banget nih di situasi ini. Pemimpin itu harus adaptif sesuai dari konteks dan kematangan dari organisasi tersebut. Nah, sekarang bagian paling penting yaitu analisis gaya kepemimpinan dengan landasan teori.
Anies jelas banget karakteristik pemimpinan itu transformasional. Nah, iya dia itu fokus pada inspirational motivation, di mana program menumbuhkan budi pekerti, gerakan literasi nasional. Nah, ini semua itu tentang membangun karakter dan juga nilai. Dia juga punya ide, influence, di mana komunikasi formal, ideologis menjadi role. Betul, dan intellectual stimulation-nya ini kelihatan banget dari program belajar bersama Maestro. Program ini mendorong mendorong siswa itu berpikir kreatif plus individualis consideration level program guru garis depan yang memperhatikan pendidikan di daerah terpencil. Ini sesuai target sama teori BAS tentang 4 komponen kepemimpinan transformasional. Ya, tadi 4 I yaitu idealis, influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualis, consideration. Nah, kalau misalnya Nadiem Makarim sendiri ini menarik nih, karena dia itu hybrid, di mana ada sisi transformasionalnya yang kuat dari visi Merdeka Belajar itu inspiratif banget, mendorong inovasi, berani, destruktif. Tapi dia juga punya elemen transaksional, debirokratisasi. Ya, itu kan debirokratisasi itu kan praktis hasil dari oriented kurikulum merdeka dengan struktur yang jelas, peraturan organisasi penggerak POP dengan sistem terukur. Iya nih, dan komunikasinya juga casual, relatable. Ini modern transformational leadership, bukan lagi top down, formal kayak pemimpin tradisional. Dia lebih kayak agile leadership yang adaptif. Nah, so basically kalau Anies ini pure transformasional, di mana dia itu idealis kultural. Namun kalau misalnya untuk Nadiem sendiri itu transformasional yang pragmatis dengan touch transaksionalnya. Keduanya itu efektif tapi dengan cara yang berbeda sesuai dari konteks mereka masing-masing. Sekarang kita breakdown ya ke kebijakan dengan data konkret. Anies punya beberapa program flagship, kurikulum 2013, program Indonesia Pintar dengan kartu Indonesia Pintar dan gerakan literasi nasional. Uh, Iya, dan yang Brick Talk, dia mengubah UN dari penentu kelulusan jadi alat pemetaan tahun 2015. Dia juga launching UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, pertama kali dalam setahun. Peserta UNBK meningkat 8 kali lipat jadi 60.067 satuan pendidikan. Nah, di sini ada data menarik juga nih, di mana selama kepemimpinannya Anies, tingkat partisipasi SD itu menaik hingga 97,80%. Nah, itu jadi 98,4%. Nah, SMP itu yang awalnya 93,7% itu naik sehingga 94,5%. Nah, angka ini melek nih. Dari angka-angka tersebut itu terrealisasikan data konkret dari dampak kebijakannya. Kalau Nadiem sendiri flagshipnya udah jelas Merdeka Belajar dengan 26 episode kebijakan, episode 1 sampai 4 itu paling terkenal. Penghapusan UN, penyederhanaan RPP, PPDB zonasi lebih fleksibel, dan asesmen kompetensi minimum. Terus ada program guru penggerak, sekolah penggerak, kampus merdeka, dan kurikulum merdeka. Platform digital seperti Belajar ID juga diluncurkan. Ini mindset startupnya kelihatan banget. Nah, yang menarik ini kebijakan Nadiem itu lebih cepat dan juga lebih banyak. 26 episode dalam 5 tahun, tapi ini juga jadi kritik nih. Dianggap terlalu cepat tanpa persiapan yang matang, terutama implementasiannya saat pandemi. Ya, ada kritik juga dari ICW bahwa banyak kebijakan dibuat instan tanpa kajian mendalam. Sedangkan Anies dikritik karena kurikulum 2013 ini dianggap membingungkan dan pergantian dari KTSP terlalu cepat saja. Oke, sekarang kita analisis perbandingan mereka secara teoritis. Dari sisi gaya kepemimpinan, Anies transformasional idealis versus Nadiem yang transformasional pragmatis.
Nah, kalau dari teori Bas sendiri, Anies ini kuat di inspirasionalnya, motivation, dan idealis influence-nya yang kuat. Sementara Nadim itu lebih ke intellectual stimulation dan juga individualis dan consideration dengan adanya teknologi. Dari sisi approach, Anies ini lebih evolusioner, perubahan bertahap, persiapan yang matang, sedangkan Nadiem sendiri merupakan revolusioner, disruptif, cepat, langsung implementasi. Ini jelas dari jumlah kebijakannya. Anies itu fokus pada beberapa program mendalam, sedangkan Nadiem pada 26 episode dalam 5 tahun. Dari komunikasi juga beda. Anies formal ideologis, jadi cocok untuk membangun legitimasi akademik. Nah, Nadim kasual, relatable, cocok untuk generasi digital dan mendorong partisipasi. Nah, orientasi kebijakan dari Anies itu lebih ke karakter dan juga budaya, soft skill jangka panjang. Kalau Nadim sendiri itu lebih sistem dan juga struktur. Debirokratisasi untuk efisiensi jangka pendek, tapi juga visi yang jangka panjang. Impact-nya Anies ini ninggalin fondasi yang kuat tapi sempat kontroversial, sedangkan Nadiem membawa perubahan masif, Pak. Tapi ada resistensi karena kecepatan implementasi. Jadi kesimpulannya keduanya efektif, dengan konteks berbeda. Anies cocok untuk fase nation building dan penguatan karakter. Nadim cocok untuk fase transformasi digital dan adaptasi cepat. Oke, gimana guys, podcast kita? Apakah menarik? Ya kalau menarik kita bakal buat lagi. Tolong di komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.